insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan tadi malam tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 6 sifat yang paling baik. Kita masuk pada poin yang kelima. Al-haya'u hasanun walakin fin nisa'i ahsan. Rasa malu itu baik, tetapi jauh lebih baik ketika perempuan memiliki rasa malu. Karena itu ibu-ibu yang hadir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggikan derajat perempuan. Bahkan dalam salah satu surah di dalam Al-Quran ada namanya surah An-Nisa, surah wanita. Tidak ada surah tentang laki-laki. Begitu Allah ingin meninggikan perempuan. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, beliau demam. Lalu datanglah malaikat Mikail tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi bertanya, wahai Mikail, di manakah malaikat Jibril? Kenapa beliau tidak datang? Lalu Mikail memanggil malaikat Jibril, lalu memalingkan mukanya, tidak melihat wajah Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak melihat wajahku? Jibril menjawab, aku tidak rela melihat wajah kekasih Allah itu dicabut nyawanya. Maka Nabi SAW itu sesungguhnya diberi pilihan, apakah masih mau hidup atau ingin berjumpa dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwa saya ingin bertemu dengan kekasihku. Bendingi bahasa apa yang pilihan. Kira-kira seandainya malaikat maut datang subuh ini, naleki pilihan lo mau figa tuo atau yang lain nyawakan. Jasana yo. Oh ibu, mau dicabut atau jasana yo? Jasana yo. Mudah-mudahan ibu hidup sampai 300 tahun ke depan, amin. Ajalah tak kami. Kalau 300 tahun ke depan logik maka 70 tahun lo dan isi mampu mulai di mana serasa sila lo orang itu iman dari kuanana nasa kejadian keribanre sila lo yang linga wajubar nasa dari kerja pangin, maka harus juga sabar menghadapi itu. Nah, ketika Nabi akan wafat, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Apa pesannya? Wahai Ali, jagalah 2 hal, as-sholat, an-nisa, an-nisa. Jagalah sholat dan jagalah wanita. Sholat adalah tiangnya agama dan wanita adalah tiang negara. 2 hal ini Nabi SAW menganjurkan untuk menjaganya. Begitu tinggi derajat perempuan. Maka ibu-ibu, ketika Allah mengangkat derajat, jangan lagi diturunkan. Saya bersyukur di Tokoyo ini, alhamdulillah, itu gak kita bakal memang pakai seksi. Betul apa tidak? Betul ya? Nasabah, dan kau itu ya, nasabah pun kamar yoro, cukup memang. Ya, aja tak ada mubasir pada kita. Desa mubasir pada dosa itu kita. Pandangan pertama adalah halal. Pandangan kedua, manakah halal? Pandangan kedua sudah haram. Yang dimaksud pandangan pertama yang tidak disengaja. Maka laki-laki harus menjaga pandangan, tetapi wanita harus menutup aurat. Kasinahanilah kami laki-laki yang tidak mampu menjaga pandangan. Begitu tinggi perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah sholat, jagalah wanita. Nabi SAW sangat mencintai umatnya. Bayangkan Nabi ketika dia berdakwah, ditawaran harta, tawaran pangkat, jabatan. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin harta, pilih sebanyak harta yang kau inginkan. Yang penting aja berdakwah. Nabi tidak menghiraukan. Wahai Muhammad, pilihlah wanita yang paling cantik, maka kami akan menikahkan kamu dengan dia. Yang penting kamu jangan berdakwah. Nabi tetap berdakwah karena dia menginginkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa ada ini?
Biasa goyak tepoi hanya gara-gara jabatan, betul. Biasa goyak tepoi hanya gara-gara makunrai, betul. Makanya dua tuh malah desolan termasuk ustase, dua malah desolan itu yang pertama duit, yang kedua makunrai. Kapan rusak dua hal ini itu susah bangkit, perempuan dan uang, duit. Makanya ada istilah mata duitan. Alhamdulillah ibu itu mata duitan, tapi mata mana kan mata kapan jadi kilo gue? Ini kira makanan. Lo di panas, itu betul karannya koleksi. Iya. Kedalaman karannya menjadi orang pasar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pun sahabat, pun mereka mencintai Rasulullah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika Nabi akan dikepung, siapa yang mengganti Nabi di tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib. Ali nasalli Nabi tamadin rori yuranna. Padahal Ali tahu mengganti Rasulullah tidur itu adalah nyawa taruhannya. Tanda cintanya kepada Nabi. Lalu ketika Umar bin Khattab salat itu ditikam dari belakang oleh seorang Yahudi yang bernama Abu Lu'lu'. Ibajang pemerintah Umar bin Khattab. Ketika darah menetes dan terasa sakit bagi beliau, apa yang pertama dia ingat? Wahai sahabatku, temuilah istri Rasulullah agar aku boleh diizinkan untuk dikubur di dekat kuburannya Rasulullah SAW. Sakit itu tidak menghalangi cintanya. Bukan sakit yang dia pikirkan, tapi yang dia pikirkan adalah izinkan aku dikubur ketika aku meninggal berdekatan dengan Nabi SAW. Itu makanya kalau Bapak Ibu berangkat di Madinah, kuburan Rasulullah di sampingnya ada Abu Bakar, di sampingnya ada Umar bin Khattab. Bagaimana Abu Bakar cinta kepada Nabi ketika peristiwa hijrah sampai di Gua Sur, makanya Abu Bakar, ya Rasulullah, biarkan aku dulu yang masuk ke gua. Siapa tahu ada sesuatu yang berbahaya, biarkan aku dulu yang terkena. Jangan engkau ya Rasul. Tama alena pengelutta Abu Bakar. Pendingin bahasa ini ibroloyo. Ya kung kabahaya, angka ulang, angka balibo na hito yormon rifaya. Itu kalau cinta kita, tapi Nabi Abu Bakar tidak. Ya Rasulullah, biarkan aku. Akhirnya Abu Bakar masuk membersihkan gua itu. Lalu setiap lubang-lubang yang terbuka, Abu Bakar mengambil sorbannya, lalu kemudian menutupnya lubang-lubang itu sampai semua tertutupi. Lalu Rasulullah kemudian dipanggil masuk oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW karena capeknya dia tertidur di pangkuan Abu Bakar. Makin berdebita. Ternyata masih ada satu lubang yang tidak tertutupi. Maka Abu Bakar mengambil
Wanita yang terbaik adalah memiliki rasa malu. Dia malu kalau tidak sholat, dia malu kalau rumah tidak menutup aurat, dia malu kalau membentak-bentak suaminya, dia malu kalau membenci tetangganya, dia malu kalau setiap hari tidak baca Al-Quran, dia malu kalau menceritakan aib orang lain, dia malu kalau menceritakan aib suaminya. Maka ibu-ibu setelah bersuami, apa kata Allah dalam Al-Quran? Nisa'ukum harsul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kalian perempuan pakaian bagi laki-laki, wa antum libasul lahum, dan kamu laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan. Fungsi pakaian itu tiga. Satu, menutup dari panas dan dingin. Makanya Bapak yeko wala lagi media tanah Allah kali kita tunggu. Karena tugasnya menghalangi panas dan dingin. Yang kedua adalah menutup aurat. Artinya tempat kita sandra sirik ala peka. Gara-gara ini makun raya, makun terus sebaliknya ini kalau kita sandra sirik na ini lah kaya. Gara-gara ini makun raya itu dicerita. Madodo dia ala peka. Ya kan madodo. Orang kan curiga. Apalagi kalau ibu-ibu curhat di Facebook. Oh ibu, gak sering Facebook. Banyak juga yang minta pertemanan. Saya lihat Tokoyo, kamu juga kan? Tapi video foto aku udah jilbab, hapus. Ya kok jilbab sih ada sih komentar, ya kok merasa itu di nafire, bepa itu di nafire, hapus. Kecuali kalau ada anak hafal Al-Quran di posting, ada sholat berjamaah di posting, itu bagus. Maka ibu-ibu yang memiliki Facebook dengan aurat yang tidak tertutup, maka ibu-ibu sudah tidur masih berjalan dosanya. Oh ibu, tak senin di mata HP anak. Kita sudah tidur dengan nyenyak, orang membuka melihat aurat, berdosa sih. Dan kita juga yang melihat berdosa. Masa kamu dimaksud dari berdosa ini, berdosa teman banget. Betul. Biasa kata tangga foto nanti Pak. Anakku bawa nih, pada selesai mengganti Jerman. Itu bagaimana Nabi menjaga perempuan. Nah, yang terakhir adalah as-sabru hasanun, walakin fil fuqara'i ahsan. Sabar itu baik, tapi jauh lebih baik ketika orang fakir, orang miskin, orang yang tidak mampu itu bersabar. Makanya memang dalam hidup ini di samping ada syukur, juga ada sabar. Sabar itu ternyata menurut ulama dia terbagi tiga. Pertama, as-sabr ala ta'ah. Sabar terhadap ketaatan. Subuh setelah kita makan sahur, menyamalah ada sadi malam pulang pulang kayak Cina itu moto, nape masalah, Cina biolo nape pan, Cina ibu nyaman. Tapi harus sabar dalam ketaatan hadir. Saya mesti bangun, saya mesti ke masjid, saya mesti sholat berjamaah. Ini namanya sabar dalam ketaatan. Ketika zakatnya 1 tahun baru dikeluarkan, miliaran hartanya, maka tentu banyak pula zakatnya. Tentu iri terpahit. Sutan 10 juta, 25 juta, 10 juta ikan. Tetapi sabar dalam ketaatan itulah yang dimaksud. Yang kedua, sabar terhadap musibah. As-sabru 'indal musibah. Ketika terkena musibah harus sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu juga karena 3 hal. Satu, lirafid darajat, mengangkat derajat. Para nabi dipuji, para ulama dipuji, para wali dipuji. Kenapa mereka diuji padahal sholatnya bagus, ibadahnya luar biasa, dekat dengan Allah? Allah ingin mengangkat derajatnya. Para nabi diuji, akan diangkat derajatnya. Yang kedua, kafaratul dzunub. Ketika ada musibah yang menimpa, maka kafaratul dzunub. Bisa jadi musibah itu adalah penghapus dari dosa-dosanya. Ya Allah, saya sudah taubat 1 bulan yang lalu, kenapa masih banyak musibah? Oh, mungkin musibah itu adalah penghapus dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Yang ketiga adalah tanbihan lil kafirin, peringatan bagi orang yang lupa. Contoh, pernah saya datangi sebuah daerah banjir, lempoi sampai air itu di atas rumah, di atas lutut air di rumahnya. Lalu saya datang, oh Pak
untuk meninggalkan maksiat. Siapapun akan teruji. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya pernah diundang ceramah ke Kalimantan, lalu saya berkeinginan di hotel. Ada yang menawarkan, Ustaz mau dipijit, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mampus saya goyang. Itu juga bisa dibuat. Tapi langsung tutup dari tidak boleh. Biarkan saya istirahat. Saya juga pernah ke Malaysia, Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang membawa saya ke Malaysia itu karena melihat saya terlalu capek, dibawa ke Pantai Pigan. Yang penting syaratnya laki-laki. Nah macam ini sampah dia agak kurang nih, makmur dari mana? Maka dia orang bertanya, coba-coba di Pak Ustaz. Dia tuh mereka apa coba-coba itu. Coba-coba nasi. Apa kalau utama hangat-hangat bahaya mana dia? Apa yang saya ingat? Kalau saya meninggal di situ, lalu muncul berita seorang penceramah dari Indonesia meninggal di tempat pijat, bukan saja saya malu di hadapan Allah, tetapi Indonesia dipermalukan. Coba lihat. Kalau mengingat mati pada saat itu tidak akan terjadi. Saya bilang terhadap semua teman-teman itu, kita pulang. Ngobrol lagi yang tidak dibuat. Coba lihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengaruhnya dunia. Kira-kira ini Pak Nareko kami ada 5 orang itu. Tengkan ini. Lama tahu. Nah itulah iman, tidak ada yang tahu namanya iman. Walau mengatakan sekarang tidak, tapi yang namanya setan selalu menggoda. Bagaimana dia menggoda Nabi Adam? Tidak lolos. Dia menggoda Hawa, lolos. Hawa menggoda Adam, juga tergoda. Akhirnya memakan buah khuldi. Padahal Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon itu. Dia dekati, dia makan buahnya. Akhirnya dilemparlah dia. Satu dalam riwayat sejarah, satu dilempar ke India dan satu dilempar ke India, kampung Amitabh Bachchan. Satu juga dilempar ke Irak, kampung Saddam Hussein. Berapa lama? Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 350 tahun. Mereka saling mencari baru ketemu, dan mereka pun bertobat luar biasa. Inilah pentingnya istiqamah Bapak Ibu sekalian. Inaron Apai menutup kajian subuh kita kali ini agar terhindar dari maksiat. Yang pertama adalah usahakan setiap hari ada wudhu, karena wudhu memiliki nilai spiritual. Mungkin juga pasai ajene biologi insya Allah kurang dalil. Ibu-ibu juga pentingin ajene insya Allah kurang cerita salat. Bapak-bapak ke kantor ajene biolog, nenapa juga kantor insya Allah dia tak tanda-tanda salat. Dia batal dia neta, aja kasih. Makanya Bapak Ibu kalau ada seorang perempuan atau laki-laki minta jabatan, lalu seperti ini modelnya, jangan heran, mungkin ada wudhunya. Kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka itu kan batal wudhunya. Kecuali orang berangkat tanah suci akan tawaf, maka tentu dia merubah wudhunya menjadi wudhunya hambali, yang bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, karena orang tawaf dan sa'i tidak bisa menjamin tidak bersentuhan dengan perempuan. Apa bedanya wudhu Imam Syafi'i dengan hambali? Hanya dua. Yang pertama adalah kalau hambali dia berwudhu maka harus digosok. Kalau Imam Syafi'i yang penting membasahi. Yang kedua perbedaannya adalah harus menyapu seluruh kepala. Makanya kemarin ini kurang diri menyapu seluruh kepala, lalu kemudian langsung dengan telinga. Tetapi kalau Imam Syafi'i cukup 3 lembar itu sah. Itu bagaimana menjaga satu. Yang kedua penampilan. Insya Allah Bapak Ibu yang pemakainya itu buah maju bagi joka. Napa majeng tofi angkat topa sebuah tak masuk haji tofi titik pilang-pilang. Insya Allah masih ini Bapak binti mana. Namun